وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنية القبول وتمام كل سورة معمول وصلاصهم ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح شيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى
روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي بن زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي يا كلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما من أحب إلى الله من شاب تائب. Rasulullah bersabda, artinya tiada daripada sesuatu yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu, yaitu daripada orang yang mukmin yang masih muda yang selalu bertobat daripada segala dosanya. Jadi bertobat bukan berarti kita menunggu sampai umur tua. Disuruh bertobat itu setiap kita sudah daripada balik umur 15 tahun sudah berarti untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi yang paling dicintai oleh Allah, ujar Rasulullah, adalah seorang mukmin yang masih muda dan dia selalu ingat untuk bertobat kepada Allah, meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya barang siapa tobat dahulu daripada bahwa terbit matahari daripada tempat masuknya, niscaya menerima Allah Ta'ala akan tobatnya. Maksudnya kalau sudah matahari timbul di barat, itu kada mungkin lagi. Ya, ada kabar tobat. Maksudnya apa di sini? Kita jangan sandak, jangan sampai mati. Kita ini kan jangan menunggu Tuhan maksudnya teman. Di sini kalau sudah matahari di barat timbulnya jelas sekali diterima. Jadi artinya kita selalu setiap hari bertobat, jangan menunggu sakit. Kalau sudah sakit makin nyai, kita jangan lalai untuk bisa bertobat kepada Allah. Karena selalu ada berbuat kesalahan kita. Kesalahan kita yang paling dominan adalah lalai dan kada ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa yang terus menerus. Mudah-mudahan dosa zahir kita ada lagi. Tapi dosa yang itu kita sulit untuk tidak terjadi pada kita. Kada ingat itu naon Allah. Ketika kada ingat maka yang diingatkan selain Allah di hati. Itu artinya dosa. Bahkan bagi orang-orang sufi itu dosa besar. Lalai itu dosa besar. Jadi sebelum timbulnya matahari di barat, tenggelamnya barat itu kinayah sebenarnya kita. Nah, hanya perumpamaan, jangan sampai kita menjelang kematian baru bertobat. Kalau sudah roh kita di hulkum itu kan diterima lagi. Nah, digargar, lam yugargir ya Rasulullah. Selama tidak di hulkum sini naruh. Kalau sudah di situ kan diterima lagi tobat kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam hadis kudusi, qala Allah Ta'ala, ini firman Allah yang dikalamkan oleh Rasulullah maksudnya. Hadis kudusi itu firman Allah yang dikalamkan oleh Rasulullah. Ija taba abdun li ansaitu jawarihahu amalah wa ansaitu albiqa'a wa ansaitu hafijatahu hatta la yashhadu alaihi yaumal qiyamah. Ini informasi
Hadis kudusi atau firman Allah kepada hamba-hambanya yang selalu bertobat. Artinya firman Allah Ta'ala, apabila bertobat hambaku daripada dosanya dan kembali ia berbuat ibadat kepadaku, kata Allah, niscaya aku lupakan akan segala anggotanya itu akan dosa yang diperbuatnya itu. Kada dicatat sebagai karena sudah bertobat dan beribadah. Tapi syaratnya bertobat dan beribadah. Kalau tobat saja kada beribadah, berarti belum lagi dilupakan Allah segala anggotanya. Dan lagi aku lupakan akan tempat ia berbuat dosa itu. Di mana ia pernah berbuat dosa? Nah, kalau dia selalu bertobat dan beribadat, artinya sembahyang 5 waktu jangan tertinggal. Jadi tempat-tempat yang pernah dulu dilakukan berbuat dosa itu dilupakan. Tidak menjadi saksi tempat itu kepada dia yang berbuat dosa. Kalau kada bertobat, semua tempat-tempat maksiat itu jadi saksi. Jadi saksi kan. Sebagaimana kita salat di masjid atau di langgar berpindah-pindah, tempat salat kita itu jadi saksi. Dan aku lupakan akan 2 malaikat yang memeliharakan amalnya itu, hingga tiada naik saksi keduanya malaikat itu atasnya di dalam hari kiamat. Jadi malaikat kanan, malaikat kiri dilupakan oleh Allah, kada mencatat kejahatannya tadi. Nah, karena sudah bertobat. Karena sudah bertobat dan berbuat ibadat. Jadi kesalahan-kesalahan kita yang dahulu, dosa besar, bertobat itu diganti Allah kejahatan itu dengan kebaikan. Itu Al-Quran surah apa? Surah Al-Furqan lah kalau tidak salah. Surah Al-Furqan ayat 70 atau 69 yang bunyinya, wa man taba wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Barang siapa benar-benar bertobat dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan, akan hapuskan kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya ia berbuat ibadat. Jadi atau sifat-sifat kejahatannya diganti Allah dengan sifat-sifat kebajikan itu maksudnya. Jadi firman Allah. Jadi senada dengan hadis ini. Dan kata Syekhuna Al-Wali Al-Kamil Al-Mukammal Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi Tariqatil Muhammadiyah, wa'lam anna muqaddamatit taubah salasatun. Kata beliau, ketahui olehmu bahwasanya muqaddimah atau permulaan taubat itu yaitu ada 3 perkara. Yakni sebab yang dahulu daripada tobat yang membawa kepada tobat itu ada 3 perkara. Jadi ada sebabnya dahulu karena ada kesalahan. Ahaduha dzikru gayatika bihi zambi. Mengingatkan. Nah, kita selalu ingat. Pertama menyebut akan hingga keji dosa itu. Dosa-dosa yang diperbuat tadi, bujur-bujur dahsyat, keji kada bagus. Arti keji itu kada kalau disandang beban dosa itulah. Jadi dinyatakan bahwa dosa itu adalah sangat keji, sangat jahat apa dilakukan oleh seseorang. Yakni ingat ia di dalam hati bahwa maksiat yang membawa kepada berdosa itu sangat keji dan sangat jahat kepada Allah Ta'ala. Jahat benar di sisi Allah. Karenanya berbuat dosa menggunakan alat yang digunakan itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Itu jadi jahat. Kada bersyukur, mestinya bersyukur.
dengan matanya, dengan telinganya, dengan lisannya, dengan kakinya, dengan tangannya. Jangan digunakan maksiat. Nah itu jadi jahat di sisi Allah. Sangat keji dan sangat jahat kepada Allah Ta'ala dan kepada manusia. Dan sebab ingat akan yang demikian itu sangat jahat di sisi Allah dan sangat jahat di sisi manusia itu, lalu ia tobat daripada dosanya itu. Nah ini dosa jahir inilah. Ini dosa jahir, lain syirik, lain ujub, lain riya, lain. Ini dosa jahir. Itu yang pertama, kita mengingat kejahatan, kejinya dosa itu, dan itu sangat jahat, sangat keji di sisi Allah dan di sisi manusia. Apabila kita menjalin manusia. Adapun jahat di sisi Allah tadi karena yang kita gunakan itulah nikmat dari Allah, alatnya itu, organ kita yang kita gunakan manusia itu dari Allah, itu jahatnya. Wasaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi subhanahu wa ta'ala wa alimi iqabihi wa sukhtihi wa ghadabihi allazi la taqata laka. Yang kedua, menyebut akan sangat siksa Allah Ta'ala atas orang yang berbuat maksiat itu. Diingatkan bahwa siksa Allah itu dahsyat dan sangat luar biasa. Kadang kau dibayangkan kesakitannya itulah. Dan sangat sakit murka Allah Ta'ala yang tiada kuasa bagimu menanggung dengan dia sakit itu. Jangankan kita sakit badan, sakit awak, sakit usaha aja bebannya luar biasa. Padahal awak sehat aja, tapi usaha sakit. Kenapa jadi sakit usaha? Kada mau beparak on ampunnya, jauh on ampunnya, jadi disakiti sidik. Ada juanang jauh tapi banyak, itu istidrat namanya. Lanjuran. Kada bersembahyangan lagi, ketahui dia apa lagi, timbul sugihnya aja, itu jangan dituruti. Nah itu jangan dituruti. Itu disebutkan dalam Al-Quran orang yang seperti itu, surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Nah, ini bekerja beraktivitas ini di mana aja pasti urusannya dunia. Nah itu bila sudah motivasinya dunia, ada ingat lagi nang memberi nikmat. Itu yang kedua. Wasalisatu dzikru dha'fika wa qillati hilatika fi zalika fa inna man la yahtamilu harra syamsi wa latmata surti wa qarsa namlati kaifa yahtamilu harnari jahannam wa darba makami az-zabaniyah wa las'a hayatin ka'anakil bukhti wa aqariba kal bagli khuliqat minan nar fi daril ghadab wal bawar na'udzubillahi min sakhatihi wa azabihi fa ija wazabta ala hajil abkari wa awwadtaha ana al-laili wa atrafan nahar fa innaha satahmiluka ala taubatin nusuhi minaz dzunub wallahu muwaffiq. Nah, yang terakhir ini mengingat dahsyatnya siksa nanti di akhirat. Artinya, dan yang ketiga menyebut akan dhaifmu. Artinya kita mengingatkan akan tidak mampunya dhaif, ternyata tidak mampu kita menyandang. Dan sakit hilahmu di dalam demikian itu. Artinya tidak bisa kita menghilah supaya kada kena siksa itu kada kawa. Hilah itu artinya mencari jalan supaya jangan kena kada kawa.
sedikit hilahmu di dalam yang demikian itu dahsyatnya siksa. Yakni engkau ingatkan di dalam hatimu akan sangat gaib engkau padahal tiada kuasa engkau menanggung akan siksa yang amat sakit di dalam akhirat. Maka karena bahwasanya barang siapa tiada kuasa menanggung akan panas matahari di dalam dunia dan tiada kuasa menanggung akan ditampar oleh askar atau hamba raja yang zalim, dan tiada kuasa digigit oleh semut, betapa kuasa menanggung panas api neraka jahanam. Artinya ini perbandingan. Kita di dunia aja trik matahari yang panas itu yang jaraknya dari bumi ke langit itu sangat jauh, kita tidak sanggup. Kadang-kadang kita pakai payung berjalan. Bagaimana dengan api neraka? Itu yang diingatkan supaya cepat bertobat. Dan betapa kuasa dengan menanggung akan pukulan malaikat. Palu artinya pukulan malaikat yang bernama Az-Zabaniyah. Dengan pemalu besi yang amat besar. Dan betapa kuasa menanggung gigitan ular seperti leher unta. Ularnya gananya kayak leher unta. Dikubur dalam kubur lah. Yang amat besar. Dan betapa kuasa menanggung sangatan kala jengking yang besarnya seperti bagal yang dijadikan dari api neraka jahanam di dalam darul ghadab, tempat kemurkaan Allah. Daral bawar, tempat nama neraka bawar, yakni di dalam neraka yang yaitu tempat marah Allah Ta'ala dan murkanya Allah Ta'ala kan orang yang berbuat maksiat. Ini yang tidak sempat bertobat. Dan kami meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala, dan kami berlindung dengan Allah daripada murkanya Allah dan daripada siksanya itu. Maka apabila engkau kekalkan atas mengingatkan 3 perkara yang tersebut ini, dan engkau ulang-ulangi menyebut akan dia daripada ketika malam hari dan siang hari, maka bahwasanya yang demikian itu lagi membawa akan dikau atas tobat yang benar-benar tobat, yang nusuhan, tobat yang benar artinya daripada dosa itu. Wallahu muwaffiq. Nah, jadi 3 macam ini yang kita ingatkan artinya mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Betapa jeleknya, jahatnya di sisi Allah di sisi manusia, dan betapa dahsyatnya siksaan itu kita ingatkan terus. Dosa itu diingatkan, dampak dosa itu diingatkan, tapi kalau pekerjaan yang baik jangan diingatkan. Nah, itu ajaran syariat itu. Kalau yang baik jangan diingatkan. Tapi kalau berbuat dosa itu selalu kita ingat supaya jangan terulang. Apa yang dikatakan? Siksanya tadi yang dikatakan. Maka itu pasti terjadi apabila tidak bertobat. Meninggalkan sampai bertobat itu pasti terjadi. Dan dosa semua yang disebutkan tadi apabila bertobat diampuni. Selain daripada syirik. Ya Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru duna dzalik, kata Allah. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah yang mengampuni selain dari syirik. Jadi bagaimanapun dosa kita besarnya dan banyaknya, selama kita bertobat maka pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini yang paling pernah kita perhatikan dalam kehidupan. Apalagi kita syirik itu adalah menghapuskan, membatalkan amal-amal soleh kita. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 33. Allah memberikan peringatan awan hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul. Hai orang-orang yang telah beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
wala tubtilu a'malakum. Nah itu. Wala tubtilu a'malakum. Tetapi jangan sekali-kali kamu batalkan, kamu hancurkan amal kamu. Kita sudah taat kepada Allah, beribadat, beramal saleh, dan taat kepada Rasul kita setiap saat menghidupkan sunnah. Tapi jar Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum. Nah ini kaitannya dengan ilmu hakikat. Jadi di dalam ibadah kita jangan sampai ada ujub dan ria. Itu maksudnya. Nang wala tubtilu. Bagaimana kita bisa tidak mendatangkan ujub dan ria dan yang lainnya? Itu andaknya dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu tasawuf. Syahdan ketahui bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang bertobat maksiat itu bersegera akan tobat daripada segala dosanya itu atas berkekalan seperti firman Allah. Jadi kita jangan menunda-nunda, kalau ada kesalahan langsung bertobat. Kalau ada kesalahan langsung bertobat. Seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna alakum tuflihun. Surah Nur ayat 31. Nang disuruh bertobatnya orang beriman. Nah, jadi kita makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa la tubtilu a'malakum. Nang sudah beriman dan tobatlah ulimu sekalian kepada Allah Ta'ala daripada segala dosamu, hai orang yang mukmin. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan di dalam dunia dan di akhirat. Dan lagi wajib tobat itu senantiasa, yakni wajib tobat pada tiap-tiap masa. Karena tiap-tiap seseorang itu tiada sunyi daripada dosa pada tiap-tiap masa. Ada kalanya dosa zahir seperti yang diperbuat dengan anggota yang 7. Ya tadi, yang tadi kan anggota dosa yang zahir tadi. Dan ada kalanya dosa batin yang diperbuat oleh anggota yang batin, yaitu dosa yang di dalam hati. Dan sekurang-kurang dosa di dalam hati itu yaitu lalai daripada mengingat Allah. Nah, ya kan? Orang sufi itu sedetik aja lupa dosa besar. Kita masih kadang menganggap seperti itu lah. Kita kadang ingat oleh Allah itu biasa-biasa. Karena terhijabnya kita dengan dunia. Dan sekurang-kurang dosa di dalam hati itu yaitu lalai kada ingat daripada menyebut Allah. Maka adalah lalai daripada zikir atau mengingat Allah Ta'ala itu yaitu dosa pada orang arifin dan orang-orang siddiqin, dosa besar. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Yang bunyinya, yang mereka ini tidak percaya dengan kebangkitan atau perjumpaan dengan Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Mereka-mereka yang tidak tidak percaya adanya perjumpaan dengan Allah. Orang yang tidak percayanya asik dengan dunianya. Waradu bil hayatid dunya, mereka merasa tenang hatinya dengan kehidupan dunia. Ini kada ingat bahwa ada perjumpaan nanti, bahwa ada hari kebangkitan. Wa tama'annu biha, dan nafsu mereka merasa puas dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Itu ayat yang pertama, ayat 7. Dan mereka inilah orang yang bujur-bujur kada ingat lagi awan Allah. Kenapa? Dia berpegang dengan dunianya. Dunia itu umumnya. Dia merasa aman dengan dunianya. Kita merasa aman dengan amal yang kada boleh. Nah,
Merasa aman dengan amal kita tuh kada boleh. Kalau kita merasa aman dengan amal kebajikan kita, berarti dengan amal kita tuh kita seorang engkau menggawi kada anugerah dan rahmat Allah. Sedangkan masuk surga pun karena amal, tapi karena rahmat Allah. Berpegang dengan amal jangan kada boleh, apalagi berpegang selain dari amal, mata benda dunia. Nah, orang yang seperti ininya kada ingat lagi ini berpegang kepada sesuatu selain dari Allah. Merasa aman dengan aktivitasnya. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Itu ayat kedua, ayat ke-8-nya. Mereka inilah, tempat mereka inilah adalah neraka jahanam. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka lakukan di muka bumi. Artinya dengan aktivitas mereka. Karena aktivitas mereka melalaikan kepada Sang Penciptanya. Karena aktivitas itulah menjadi pegangan dan jaminan menurut nafsu mereka, sehingga kada ingat lagi Allah. Maka tempat mereka ini nanti di dalam neraka jahanam, karena mereka selalu berpegang dengan mata benda dunia. Nah, itu diantaranya orang yang lalai dengan mengingat Allah. Dan hasil daripada yang tersebut itu, bahwasanya tobat itu terbahagi atas 3 martabat. Pertama, tobat orang yang awam. Nah, kayak apa tobat orang yang awam? Arti orang awam itu kada tapi tahu ilmunya. Kuliah, belajar. Ilmu itu lebih penting daripada yang lain-lain. Kedua, tobat orang yang khawas. Ini orang sudah belajar lah. Ketiga, tobat orang yang khawasul khawas. Ini tobatnya para aulia Allah. Orang wali-wali itu terus bertobat setiap detik dan saat. Adapun orang yang awam itu yaitu tersimpan taubatnya itu daripada segala maksiat yang zahir jua. Nah, jadi orang awam itu nang ditobatinya dosa-dosa zahir. Adapun di hati kan tahunya kan mikirkan itu. Karena ilmu nang dibahasnya, nang dituntutnya hanya yang zahir. Seperti yang tersebut nang 3 macam tadi yang di atas. Nah, itu menurut fikih diampuni dosa. Nah, diampuni dosa apabila ditobati dengan kesalahan-kesalahan itu. Seperti ia tobat daripada berbuat zina, dan tobat ia daripada membunuh akan manusia, dan tobat daripada merampas, dan tobat daripada mencuri, dan barang sebagainya. Semuanya masalah yang zahir, daripada segala maksiat yang zahir. Karena mereka itu tiada mengetahui akan dosa yang batin, yakni maksiat yang di dalam hati. Maka betapa ia tobat daripadanya. Kada kawanya bertobat tentang maksiat hati. Kada kawa, karena kada tahu. Kada menganggap itu dosa. Dan pelajarannya tak mandak dipikir aja awal ditauhid. Lalu kada tahu kisah batin. Sedangkan batin ini kan ilmunya adalah ilmu tasawuf. Dan itu dalilnya Al-Quran. Makanya tadi sudah dibacakan surah Muhammad tadi kan, asyik kita beribadah jar Allah Ta'ala. Taat sudah Allah Ta'ala, taat Rasul, menghidupkan sunnah. Wala tubtilu amalakum, tapi jangan kau hancurkan amalmu dengan adanya ujub dan riya. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 33. Dan dari karena inilah kebanyakan orang yang awam itu mati padahal ia mengakali dosa yang batin itu. Dosa batinnya kada tahunya, kada taubat. Padahal ia tiada sadar daripadanya, kada mengertinya, kada sadar, memang kada tahu, kada mau belajar. Kenapa yang belajar? Karena merasa cukup dengan apa yang ada. Banyak kita yang merasa cukup karena apa? Ditopangi kemampuan kita, ditopangi karena kesehatan kita, duit banyak, fasilitas banyak, jadi merasa cukup, ilmu ada. Karena berpegang kepada mata benda dunia itu kebanyakan. Padahal sudah ada contoh sahabat.
Abu Bakar sugih, Sayyidina Umar sugih. Sayyidina Umar itu paling sugih sampai hari ini aset beliau masih ada ceritanya di kota Mekah Madinah itu asetnya. Nah, tapi hakikat mereka itu luar biasa. Sudah contoh ada aja, nang bergelimang di dunia tapi orangnya hebat. Karena yang dikehendaki dengan orang yang awam itu, yaitu orang yang tiada mengetahui akan ilmu tasawuf. Dan hanya saja ia menyimpankan mengetahui ilmu yang zahir juga, seperti ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Nah, jadi kita jangan tertahan di ilmu tauhid. Harus naik lagi kepada ilmu tasawuf. Itu di dalam Al-Quran darinya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi sini dibagi. Ada orang beribadah kepada Allah Tuhan, mengharap surga dan takut neraka. Itu fikih. Orang yang kadang mengerti. Hanya ibadah itu surga dan takutan masuk neraka. Itu ibadah tujuannya. Yang kedua tauhid ibadahnya menuju Allah bujur-bujur. Iya karena itu yang kedua. Tapi kada kawan menuju Allah dalam sembahyang. Pasti di dalam sembahyang ingat nang lah. Adalah kita kawan. Sembahyang maghrib tadi nang bujur-bujur Allah dituju. Adalah kawannya. Pasti ada bayangan dunianya. Itu kita rasakan dan kita sadar. Makanya kita minta ampun. Setelah salam astagfirullahaladzim yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Kalau kita minta ampun langsung wirid, maka kesalahan kita dalam salat tidak diterima salatnya. Nah itu. Nang ketiga wa iyyaka nasta'in, ini tasawuf. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Arti minta tolong kita kada bisa apa-apa dan kada kawa apa-apa. Sampai kiamat? Hah? Belum kan? Terlewat kita. Ini cerita Nabi Ibrahim lah, supaya kita mengingat-ingat cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ditanya oleh sahabat atau orang-orang di zaman. Pian itu kan apa sebabnya jadikan Allah sebagai khalil, kekasih Allah. Li ayyi syai'in ittakhazallahu khalil. Dengan sebab apa sampean itu jadi dijadikan Allah sebagai kekasih Allah, khalil, ya. Kalau Nabi kita Habibullah. Beliau menjawab qala bisalasati asya, dengan 3 perkara jadi Nabi Ibrahim aku jadi maksud. Yang pertama apa? Ikhtartu amrallahi taala ala amri ghairi. Yang pertama aku pasti memilih perintah Allah atas yang lainnya. Pasti ku utamakan tuh bersalah ibadat. Cuma kita kan tahu ibadat Nabi Ibrahim itu sembahyang kan tahu sampai ini apa nang? Kalau Nabi Musa kan 2 kali. Pagi wan sore. Nabi Ibrahim adalah yang mendengar cerita ibadatnya. Adalah. Ada kan? Nah ini perlu ditanyakan ibadat sidin apa. Tapi ternyata agama kita ini dari Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Jadi kita kadang menceritakan bagaimana ibadahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua wa mahtamamtu bima takafalallahu li. Yang kedua jadi aku tidak pernah mengeluh apa yang dibebankan kepada diriku, apa saja bala apa saja aku kada pernah mengeluh. Itu yang kedua. Yang ketiga wa ma ta'syaitu dan aku tidak pernah makan siang dan malam. Wa ma tagadaitu ila madhaibi, terkecuali aku makan itu beserta tamu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu kada pernah makan sendirian. Inilah yang dicontoh oleh Rasulullah. Rasulullah kada pernah juga makan sendirian. Bila sendirian makan pasti awan khadam beliau atau dengan tamu. Nah, apa artinya? Senang memberi makan orang lain. Makanya Nabi Ibrahim ini kan waktu ada orang kafir, kisahnya orang kafir lah ceritakan hendak minta makanan kada mau bari Nabi Ibrahim pertama coba kan aku Islam turun wahyu jangan kayak itu ya Allah Ta'ala kan aku aja
Kalau urusan di dunia ini kada pernah menahan rezekinya, kafir ke apa? Ya kalau Allah Ta'ala kan rahmatnya untuk dunia tuh siapa aja, Fir'aun aja nang mengaku Tuhan tetap diberi rezeki. Nah, lalu setelah itu Nabi Ibrahim menyasahi orang tadi. Menyasahi kisahnya lah, mencari orang yang kada memberi makan karena persyaratan asal masuk Islam. Datangnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi kita urusan di dunia ini harus berbuat baik kepada sesama manusia, sering-sering memberi makan. Orang yang sering memberi makan itu nanti akan diberikan Allah makanan 3 surga. Insya Allah di sini ada kita. 3 surga makanan 3 surga kita akan diberikan. Sering-sering memberi makan. Nah ini, jadi yang pertama dari Nabi Ibrahim, aku jadi dipilih Allah sebagai Khalil, mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, aku tidak pernah mengeluh beban apapun yang ditimpakan kepada aku tidak pernah mengeluh. Karena yang memberikan Allah. Yang ketiga, aku tidak pernah makan siang dan malam, terkecuali aku makan berserta tamu. Nah, nang tiga ini aja mudah-mudahan kau di antara nama kau kita pakai. Perintah Allah sampai kada waktu. Karena waktu ini paling tinggi perintah. Bila sampai harus dilaksanakan. Baca Qurannya berhenti. Nah, mudahan kau kita mengamalkan. Nah ini terserah amat nih, pelajaran amat sampai kita amat dah. Amat kan tuh jam. Bila yang kada menyampaikan amat yang tersalah. Nah, jadi kita kada perlu menyalahkan orang yang kada paham di sini. Orang terus ceramah ajan sudah terserahnya. Yang penting kita mengikut sunnah. Barangkali sampai yang sampai. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita mudah-mudahan mendapat taufik dari Allah kau praktikan apa yang sudah kita pahami, dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal sabirin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal taibin, min ibadikal الذاكرين، من عبادك المقربين، من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين بحق حاجة المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Nampas ajan lah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.